الهدى ودين الحق ليظهر على دين كله وكفى بالله شهيدا. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli wa ba'd. Sama-sama dimuliakan oleh Allah segenap para hadirin, para masyayikh, para sesepuh, penglangkong dan para asatidz, para guru ngaji, pada budua kita anak fillah ilhad Al-Ustaz Nasir Mansur Al-Idris Allah fi hayatih. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua. Alhamdulillah, di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati kita tetap cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad. Alhamdulillah, di mana Allah takdirkan kita berkumpul di satu majlis yang dimana tidaklah kita keluar di dalam satu majlis kecuali dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tasaddaq bi Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu yaqul al-aba lil abna. Sifatnya seorang anak itu mewarisi daripada sifatnya orang tua. Jadi senangnya orang tua itu apabila melihat seorang anak yang mewarisi daripada sifatnya orang tua dalam hal kebaikan. Sebaliknya kalau mukhalafahnya kita balik, kalimat sanadnya kita balik, riwayatnya atau redaksinya kita balik, sedihnya orang tua ketika kita melihat anak yang durhaka kepada orang tua. Kenapa orang anak itu bisa durhaka? Karena mewarisi daripada sifatnya orang tua yang jelek kepada Allah, yang jelek kepada Rasulullah. Makanya mendidik seorang anak dalam tarbiyah adalah sandarnya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibadah Allah, ada salah satu hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati daripada umatnya. Di sana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah." Kalau kamu melewati salah satu perkumpulan yang dapat menyelamatkanmu dunia akhirat, maka kata Rasulullah Muhammad, farta'u fi'il amr. Farta'u, kalimat perintah. Rasulullah memerintahkan, kalau kamu melewati satu tempat di mana tempat itu menghadirkan keselamatan untukmu dunia akhirat, farta'u, maka kumpullah, hadirlah bersama mereka. Wa mariyadul jannah, sahabat berkata kepada Rasulullah, wa mariyadul jannah ya Rasulullah, apa tempat yang dapat menyelamatkan kita dunia akhirat? Maka Rasulullah SAW berkata, huwa majlisul ilmi, itulah majlis ilmu. Oleh karenanya ibadah Allah, kita duduk di majlis ilmu adalah salah satu memancing ridhonya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kalau sudah kita mendapatkan ridha Allah, maka kita mendapatkan cintanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ingat dalam beberapa hadis di sana juga dijelaskan, yauman la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Tidak ada lagi manfaat, tidak ada lagi kemanfaatan dunia-dunia yang sedang kita kumpulkan, rumah yang sudah kita perbaiki, harta warisan yang sudah kita siapkan. Tidak ada lagi kemanfaatan illa man atallah biqalbin salim, kecuali orang yang membawa hati yang banyak berzikir kepada Allah, itulah yang bakal selamat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Makanya ternyata salah satu ayat di dalam Al-Quran di sana juga dijelasin, wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Bagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, aku memberikan hukuman kepada salah satu hamba di mana mereka sedang berzikir di majelis taklimnya Allah. Bagaimana aku berikan hukuman kepada mereka sedangkan mereka di dalam majelis ilmu berzikir mengemis ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dijelaskan wahum yastaghfirun, sedangkan kita di dalam majlis di akbar, di dalam majlis ini kita sedang memunajat kepada Allah, meminta mengemis ampunan kepada Allah. Makanya di dalam satu hadis juga banyak hadis ternyata, man ta'allama baban
Barang siapa yang duduk di majelis ilmi hanya ingin mengharap ridhonya Allah, mendapatkan ilmunya dari Allah, mendapatkan ilmu-ilmu Allah, ya'lam aw la ya'lam, ya'lam aw lam ya'lam bihi, dia mendapatkan ilmu di dalam majelis itu, kemudian ilmunya digunakan maupun tidak dipergunakan, ketahuilah kata Rasulullah Muhammad, khairun min ayyusalli alfin rakaatin min tatawwu'in. Ketahuilah orang yang hadir di majelis taklim itu, dia dapat ilmu digunakan ataupun tidak, dia lebih baik seolah-olah dia sedang melakukan sholat 1000 rakaat min tatawwu'in. Jadi orang duduk hadir di majelis taklim ini ternyata selain dia mendapatkan ampunan, dia mendapatkan kencerahan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau memang kamu cinta kepada aku, maka ikutilah segala perintahku. Dan di dalam salah satu perintah di dalam Islam, huwa birrul walidain, adalah berbakti kepada orang tua. Di majelis taklim ini, kita selain memunajat kepada Allah, kita pun meminta ampunan daripada orang yang sudah mendahului kita. Berkahnya hadir di majelis taklim, hadir di majelis ilmu, majelis zikir. Ketahuilah ibadah Allah, salah satu perintah di dalam Islam adalah birrul walidain, bakti kepada orang tua. Makanya kata Rasulullah SAW menjelaskan, al-ibnul bar la yadkhuluna an-nar, anak yang durhaka kepada orang tua tidak akan masuk ke dalam nerakanya Allah. Sebaliknya, al-ibnul aq la yadkhuluna al-jannah, sedangkan orang yang anak yang berbakti kepada orang tua tidak akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Wal ibnul aq, sedangkan anak yang durhaka, la yadkhuluna al-jannah, tidak akan sesekali dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa ibadah Allah? Apabila orang tua memancing keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berbakti kepada orang tua, dia tidak lagi mendapatkan bala dari Allah lantaran dia sudah mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya Rasulullah SAW juga dijelaskan, beliau bersabda, man sarrahu ayyumidda umrahu, siapa-siapa orang yang mau dipanjangkan umurnya dalam keadaan berkah, wa yuzada lahu fir rizki, ditambahin dia punya rizki, syaratnya cuma 2. Orang yang mau panjang umur dalam keadaan berkah, dia mau dapat rezeki dalam keadaan berkah, syaratnya cuma 2. Pertama, falyabirra walidayh, berbakti dulu kepada orang tua. Syarat kedua, yasilur rahimah, menyambung tali silaturahim. Kepada siapa? Kepada saudara. Kepada siapa? Kerabat, teman, sejawat dan sebagainya. Jadi syarat yang pertama ternyata untuk mencapai 2 nikmat ini adalah bakti kepada orang tua. Jadi orang yang berbakti kepada orang tua, dia mendapatkan 2 kenikmatan. Nikmat yang pertama, dia dipanjangin umur dalam keadaan berkah. Nikmat yang kedua, dia di dalamnya diberikan kenikmatan di dalam sebuah rezeki, yaitu adalah keberkahan di dalamnya. Jadi orang siapa orang tua ternyata dia tidak lagi menunggu nih mendapatkan pahala kelak di surga, tapi dia sudah mendapatkan nikmat pahala di dalam dunia. Sebaliknya, orang yang durhaka kepada orang tua, dia tidak lagi menunggu harus kelak mendapatkan azab di akhirat, tapi ketahuilah di dunia dia sudah mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ibadah Allah ya, di dalam Al-Qur'an juga banyak dijelasin. Wabil walidaini ihsan. Di dalam satu ayat itu konotasinya ada 2 indikasi. Ada 2 indikasi, di mana indikasi yang pertama sifatnya adalah sebuah perintah dari Allah. Wabil walidaini ihsan, kepada orang tua kamu harus bersikap lemah lembut. Kepada orang tua kamu harus bersifat di mana orang tua bisa membuat kamu menjadi seri-seri berbunga karena hati kamu membuat mereka bahagia. Kemudian kalimat selanjutnya di dalam ayat yang sama, wala tanharuma fala taqul lahu ma'uf. Jangan sampai ente melakukan sampai orang tua menjadi sedih lantaran ente punya sifat yang buruk. Ya Allah, ini ayat luar biasa ibadah Allah. Ayat di mana kita untuk memuliakan derajatnya orang tua. Ayat di mana ini adalah menunjukkan perintah segala-galanya orang tua harus ditinggikan makomnya ibadah Allah.
Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau juga menjelaskan, man bata murdian limusakhitan lil walidain. Siapa-siapa orang yang di waktu yang bersamaan dia duduk di majelis taklim, dia keluar di majelis taklim, dia mendapatkan ampunan dari Allah, tapi ketahuilah sebelumnya dia hadir di majelis taklim, dia melukai perasaan orang tua, dia durhaka kepada orang tua, maka kata Allah Subhanahu wa taala, agak pahala yang ente duduk di majelis taklim digugurin oleh Allah lantaran ente sudah melukai perasaan orang tua. Sebaliknya, fa'ana nusakhin, kalau ente di dalam waktu yang bersamaan berzina kepada Allah, bermaksiat kepada Allah, tapi waktu sebelumnya ente membuat orang tua senang lantaran ente punya sifat yang baik, lantaran ente punya karakter yang baik, orang tua itu jadi senang kepada ente, maka pahala itu Allah Ta'ala berikan kepada ente, dan dosa yang ente perbuat daripada maksiat kepada Allah digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala lantaran sebab ente berbuat kepada orang tua kepada orang tua lantaran dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi ibadah Allah memang berbakti kepada orang tua adalah menghadirkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Terakhir yang ingin saya sampaikan, bagaimana pertanyaannya kalau kita mau berbakti kepada orang tua yang dimana orang tua sudah meninggal? Kita mau berbakti kepada mereka sedangkan mereka sudah meninggal. Maka kata Rasulullah SAW, ada 4 hal yang harus kita kerjakan. Ada anak yang memiliki orang tua yang mana orang tua itu sudah meninggal, maka 4 hal yang mereka harus kerjakan. Yang pertama, ayusolli alaihima awid du'a. Pertama, kamu melakukan sholat goib kepada mereka sekurang-kurangnya. Kalau ente gak bisa sholat goib atas mereka yang sudah meninggal, doain mereka. Kemudian yang kedua, al-istighfaru lahuma, mintain ampunan kepada Allah atas kedua orang tua tersebut. Ketiga, al-infadu ahdihim, tunain segala janji-janji yang mereka pernah ucapkan. Adapun mereka punya nadar, selesaikan. Adapun mereka punya hutang piutang, selesaikan. Yang terakhir, au yasilur rahim, sambung tali silaturahim. Kemana orang tua menyambung silaturahim? Kepada siapa mereka bersilaturahim? Kita anak watonah, maka wajib hukumnya menyambung silaturahim kepada mereka yang pernah disambungkan oleh orang tua. Sallu ala Nabi Muhammad. Majlis Liqa'ul Ahbab adalah majlis di mana kita menyambung tali silaturahim mulai dari orang sepuh sampai kita ketemu. Ini mungkin fase berapa? Anak ketemu anak, kompoi ketemu kompoi. Ini fase berapa? Fase pertama masih. Masih ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan orang tua kita yang meninggal di sana senang berkah lantaran kita hadir di majelis. Allahumma sholli ala Muhammad. Itulah mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmah dan baiknya. Adallahu wa iyyakum ajma'in bil taufiq wal hidayah wa ridha inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.